Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Saudaraku, anak-anak bangsa, saudara sebangsa dan setanah air. Kita mulai episode ini dengan rasa dan hati yang penuh syukur. Karena perjalanan panjang yang kita lalui mengantar kita pada puncak pemaknaan kesejahteraan bangsa. Perjalanan memahami kesejahteraan bukan hanya dari angka-angka ekonomi, bukan dari angka-angka statistik, juga bukan dari jargon politik, bukan pula dari mimpi-mimpi kosong yang diucapkan dalam kampanye, tetapi dari napas hidup bangsa kita sendiri, dari keringat para petani, dari doa ibu yang menunggu kepulangan anaknya, dari langkah-langkah yang bergetar saat ibu menyiapkan makanan buat keluarga, buat anak-anaknya. Tangan para pekerja yang pulang sore dengan pundak yang letih. Di sanalah denyut kehidupan bangsa ini berdetak. Di sanalah makna Indonesia hidup. Dan kini, saudaraku, dari semua perjalanan,
perjalanan batin dan sosial yang kita lalui, kita sampai pada puncaknya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini bukan hanya sebuah kalimat, ini adalah janji peradaban. Dan perjalanan ini membawa kita pada titik puncak sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita telah menapaki jalan ini setapak demi setapak, mencari, memahami, menggali apa arti kesejahteraan sejati bagi bangsa ini. Dan dari setiap episode sebelumnya telah mengantarkan kita ke titik ini. Titik di mana pemahaman kita menjadi utuh. Kita telah melewati 4 sila sebelumnya. Ketuhanan sebagai fondasi moral. Kemanusiaan sebagai nilai-nilai kemuliaan martabat kita sebagai manusia. Persatuan sebagai lem perekat kebangsaan kita. Dan kerakyatan sebagai sistem keputusan publik yang bijaksana. Dan kini semuanya menemukan puncaknya di titik kulminasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah titik kulminasi kesejahteraan. Bukan hanya makmur, tetapi makmur yang adil. Bukan hanya sejahtera, tetapi sejahtera yang menyeluruh. Bukan hanya berkembang, tetapi berkembang tanpa meninggalkan siapapun. Karena sejahtera yang tidak adil bukanlah kesejahteraan. Itu hanyalah kemewahan bagi sekelompok orang, segelintir orang. Inilah makmur, sejahtera, paripurna, berkeadilan. Karena keadilan bukan sekadar janji, tetapi sistem hidup bersama. Cara kita hidup, cara kita rakyat saling menjaga.
Saudaraku, keadilan sosial bukanlah kejadian spontan, bukanlah satu keadaan yang tiba-tiba bisa muncul. Ia bukanlah anugerah yang datang tiba-tiba dari langit. Keadilan sosial adalah sistem hidup, kebijakan yang terstruktur, cara pandang, cara negara mengelola kekayaan, cara kita memperlakukan terhadap sesama. Maka ukuran kesejahteraan di sila kelima sudah jelas. Yang pertama, distribusi sumber daya yang adil. Bukan hanya orang kaya yang punya tanah, bukan hanya yang punya modal yang dapat peluang. Negara hadir pada setiap orang yang dan memberikan ruang untuk hidup layak kepada setiap insan yang berada dan hidup di dalam negara. Yang kedua, negara melindungi yang lemah. Yang tertinggal bukanlah yang disalahkan, tetapi dibimbing, dilatih, diberi kesempatan untuk naik, bukan berupa belas kasihan, tapi pemberdayaan. Dan yang ketiga, pembangunan yang merata. Pembangunan tidak boleh hanya milik kota besar, tidak boleh Jawa sentris, tidak boleh yang kuat makin kuat, yang lemah makin tenggelam. Keadilan sosial berarti semua orang tumbuh bersama. Keadilan sosial bukan berdiri sendiri. Ia lahir dari ketuhanan yang bermoral. Ia tumbuh dari kemanusiaan yang berperadaban. Ia terikat dalam persatuan dan diwujudkan dalam musyawarah rakyat. Barulah setelah keempatnya semuanya hidup, maka lahirlah keadilan sosial yang nyata. Keadilan sosial berarti setiap individu, setiap orang memiliki kesempatan yang sama, peluang yang sama, akses yang sama. Tetapi bukan berarti semua orang harus sama, tetapi setiap orang punya kesempatan untuk bangkit. Dan yang tertinggal tidak kita biarkan dia dalam ketertinggalan. Tidak kita biarkan dia menjadi kaum yang terpinggirkan, yang lemah. Tidak kita biarkan memikul beban sendirian, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengangkat yang paling lemah di antara mereka.
Lalu, apa hasil akhirnya? Apa gambaran masyarakat ketika sila kelima benar-benar hidup? Bayangkan sebuah negeri di mana anak petani bisa menjadi seorang dokter tanpa terhalang oleh biaya. Anak nelayan bisa menjadi seorang ilmuwan tanpa kehilangan identitas mereka. Pengrajin kecil bisa menjual produknya ke dunia global tanpa tercekik oleh para tengkulak. Bekerja punya gaji layak, rumah layak, waktu bersama keluarga. Umaroh, ulama, pengusaha, pekerja, semuanya tidak saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan. Sekali lagi, kita bayangkan sekali lagi, anak-anak para petani kecil yang mereka dalam keadaan pas-pasan punya kesempatan anaknya untuk menjadi dokter tanpa takut dengan masalah biaya. Anak-anak nelayan, anak buah kapal bisa menjadi ilmuwan tanpa kehilangan jati diri mereka yang anak seorang nelayan. Pengrajin-pengrajin kecil mampu menjual produknya dan bisa bersaing di dunia global. Dan setiap keluarga punya kesempatan untuk hidup layak tanpa kekurangan. Inilah wajah kesejahteraan yang utuh. Bukan hanya tumbuh, tapi tumbuh bersama. Itulah yang disebut masyarakat adil dan makmur. Makmur berarti cukup, adil berarti merata, paripurna berarti utuh untuk semua. Tidak ada kemiskinan yang memalukan martabat, dan juga tidak ada kekayaan yang merusak keseimbangan. Itulah puncak kemajuan. Itulah tujuan akhir kesejahteraan yang dimaksud dalam butir-butir Pancasila. Pembangunan tidak boleh terfokus hanya di kota-kota besar. Ia harus menembus ke desa, pesisir, lembah, gunung, dan pulau-pulau kecil. Karena Indonesia bukan hanya di pusat. Indonesia adalah di semua tempat di mana rakyat menghirup napasnya. Inilah masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran secara paripurna.
Sering kita mendengar banyak orang berkata, itu hanya mimpi, tidak realistis, tidak masuk akal. Tapi ingat, Indonesia pernah membuktikan ketika desa-desa punya koperasi yang hidup dengan KUD-nya. Ketika pasar rakyat menjadi pusat ekonomi yang mencukupi dengan harga yang adil dan terjangkau. Ketika gotong royong bukan hanya slogan, tapi merupakan cara hidup. Kita pernah menjadi bangsa yang kuat, bukan karena kaya, tetapi karena bersatu dalam keadilan, karena kebersamaan, karena kita menjadi satu saudara, satu bangsa. Maka tugas kita bukan membuat satu desain baru, bukan mengejar model negara lain. Tugas kita adalah mengembalikan jati diri bangsa. Jadi, ini bukan mimpi, saudaraku. Kita pernah menjalaninya di desa-desa yang penuh dengan kehidupan yang bergotong royong. Di pasar rakyat semua saling tolong menolong. Kita pernah menjadi bangsa yang kuat, bukan karena kekayaan, tetapi karena persaudaraan. Jadi tugas kita saat ini bukan menciptakan jalan baru lagi, apalagi latah menggunakan jalan orang lain. Tugas kita adalah kembali ke jati diri kita, kembali ke nilai-nilai yang paling kita pahami: keadilan, persaudaraan, gotong royong. Saudaraku, keadilan bukanlah hadiah. Keadilan sosial bukanlah sesuatu yang bisa kita terima dengan cuma-cuma. Ia adalah hasil kerja keras kita bersama. Ia tumbuh dari kebijakan yang berpihak pada rakyat, pengelolaan sumber daya yang transparan, penguatan UMKM dan ekonomi lokal, penghapusan praktek penumpukan aset, pendidikan yang membuka jalan hidup semua warga anak bangsa, budaya yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Dan perjalanan kita
masih panjang. Tetapi yang paling penting, kita tahu arah kita. Kita berjalan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia yang membuat rakyatnya bangga menjadi Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kita teruskan perjuangan ini, karena keadilan bukan sekadar kata. Keadilan adalah sistem hidup bersama. Keadilan bukan sekadar kata. Keadilan adalah cara kita saling menjaga sebagai satu bangsa. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita. Untuk bangsa kita, kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Di episode ke-16 yang akan datang, akan kita bahas titik paripurna kebangkitan. Di episode ke-16, paripurna kebangkitan ini merupakan bagian terakhir pembahasan kita mengenai Pancasila. Dan untuk sementara kesejahteraan Pancasila kita cukupkan pada episode ke-16 ini, dan akan kita lanjutkan pada periode berikutnya. Dan untuk episode 1 sampai 16 kita sudah membahas kesejahteraan berdasar olah pikir manusia, kesejahteraan ekonomi dan statistik versi Harvard dan Bank Dunia maupun BPS, dan kesejahteraan berdasar jiwa bangsa Pancasila. Untuk selanjutnya akan kita bahas kesejahteraan dengan sudut pandang yang berbeda. Kesejahteraan berdasar tuntunan ilahiyah, kesejahteraan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk episode 17 dan selanjutnya akan kita kupas kesejahteraan berdasar rujukan Al-Quran dan Sunnah, serta hubungannya dengan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.